mengenai di ayat 60. Hmm. Kalau ini kan dikatakan di ayat 60 itu ya orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Nah, ini kalau pemahaman saya semua apa muslimin nanti akan ditimbang gitu ya. Kalau masih ada timbangan yang tekornya ya masih masih bisa mengalami azab dulu di neraka gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Iya, eh, kata-kata illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat ya di dalam ayat itu, eh, wa amana wa amila sholihan, itu menunjukkan bahwa ada pengecualian pertama ya, kalau konteks ayat ini pengecualian dari keterangan adanya generasi yang timbul nanti dalam kehidupan setelah para nabi ini, generasi nabi selesai sampai Nabi kita Muhammad selesai, ada generasi yang menyimpang dari ajaran para nabi itu, ya, yang ada adalah hanya mereka yang mengaku keturunan nabi secara garis keturunan, tapi bukan orang-orang yang mengikuti nabi secara keimanan, secara ketakwaannya. Nah, orang-orang yang dimaksud adalah mereka yang bertaubat. Nah, kalimat bertaubat ini digunakan itu untuk menunjukkan bahwa orang itu mungkin dari orang yang sama, gitu. Orang yang tadinya sesat jalan itu, orang yang tadinya memilih jalan yang keliru itu. Nah, di antara mereka ada yang ingat, sadar, lalu bertaubat. Karena mungkin ada bencana, ada musibah, ada kejadian-kejadian yang membuat mereka melek, membuat mereka sadar, lalu mereka bertaubat. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah menerima siapapun sebetulnya. Tidak hanya mereka yang terlahir dari awal sebagai seorang yang disebut muslim lantaran bapak ibunya sudah muslim duluan misalnya. Nah, kita yang dari generasi yang katakanlah mungkin ada di antara kita yang terlahir bukan dari bapak ibu yang muslim, atau kita yang muslim tapi kita selama ini bergelimang kesalahan dan dosa, itu masih berkesempatan untuk menjadi orang yang diterima oleh Allah dalam surganya ini. Dan Allah tidak menzalimi sedikit pun, itu maksudnya itu kalau mereka berbuat kesalahan di masa lalu, kemudian mereka sempat bertaubat, nggak ada itu istilahnya yang taubat mereka nggak diterima. Kalau sungguh-sungguh betul-betul tulus, Allah pasti datang dengan penerimaan taubatnya. Dan penerimaan taubat yang dimaksud di sini itu bahkan menghapus semua kesalahan dan dosa mereka yang terdahulu, sebagaimana yang disebutkan kalau masih kita ingat kajian surat Al-Furqan yang lalu, itu di ayat eh, ini, ayat 70. Al-Furqan yang lalu yang kita bahas ada di ayat 70 kalimat illa man taba wa amana wa amil amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan. Bahkan di ayat surah Al-Furqan ini dikatakan orang yang dahulu berbuat kesalahan dan dosa, kalau dia bertaubat, Allah jadikan perbuatan-perbuatan dosanya di masa lalu yang tadinya diancam dengan azab, Allah tukar dengan kebaikan. Artinya dia berganti perbuatannya menjadi baik terus. Nah, atau dosa-dosanya, ada yang melakukan juga dosa-dosanya di masa lalu Allah tukar menjadi pahala, sehingga yang tadinya dia punya dosa sepenuh gunung, dia menjadi punya pahala sepenuh gunung. Dan betul tadi disampaikan, sekaligus juga ya pengertiannya buat kita nanti di akhirat, orang sekecil apapun keimanannya, amal solehnya akan Allah terima meskipun dia punya kesalahan dan dosa. Kalaupun dia punya kesalahan dan dosa yang masih belum tempat dia bertaubat di dunia, kalau dia tetap akidahnya muslim, akidah tauhid yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka maksiat yang dia lakukan dahulu di dunia, katakanlah dia mencuri, dia pernah mengambil barang orang lain, dia pernah tidak sholat, dia pernah tidak ibadah yang baik, itu akan menyebabkan dia nanti dihukum dulu oleh Allah. Nah, hukumannya ini tidak akan Allah zalimi. Nggak mungkin hukuman perbuatan dosanya sedikit, Allah hukum besar. Allah akan menghukum kalau orang lain setimpal sesuai dengan kejahatannya. Tapi kalau memberikan kebaikan kepada orang, Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, di ujung surat Al-An'am itu, ayat yang ke berapa, coba lihat. Ya. Ayat yang ke-160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa kebaikan, berbuat kebaikan maksudnya dalam kehidupan ini, Allah akan melipat gandakan.
Jadi kalau perbuatan baik Allah lipat gandakan pasti, tidak dibalas setimpal, ya. Sedangkan wa man jaa bisayyi'ati, ya, fala yujza illa mithlaha. Orang itu tidak akan dihukum oleh Allah kecuali hukumannya setimpal. Ini hanya seberat perbuatan jahatnya, hanya sebesar perbuatan dosanya. Itu begitu. Itu yang maksudnya Allah sangat adil, tidak akan mungkin menzalimi hambanya sedikit pun. Ya. Justru kalau kita berbuat baik akan dilipat gandakan. Dan betul nanti di akhirat akan ada orang yang terpaksa harus menderita dulu. Karena ada hadis yang mengatakan begini, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu syairatin min iman. Akan Allah keluarkan dari surga, dari siksa api neraka, maksudnya, maaf, akan Allah keluarkan dari siksa api neraka orang-orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat zarah keimanan. Zarah itu sedikit sekali, tapi dia punya iman. Iman yang dimaksud ini adalah iman yang dia punya rasa pembelaan kepada agamanya. Ketika misalnya umat Islam di Palestina dizalimi seperti itu, ada rasa sedihnya, ada rasa prihatinnya. Itu namanya orang itu punya iman. Tapi kalau ada orang semacam itu, dia tidak sedih, dia nggak peduli, dia nggak ada keinginannya mendoakan mereka, nah itu tidak ada iman. Iman itu minimal seperti itu. Atau ada kemungkaran, minimal di hatinya dia tidak suka kemungkaran itu. Dia tidak suka hal itu, dia tidak setuju. Walaupun dia mungkin tidak bisa mencegahnya dengan tangannya, dengan kekuatannya, ataupun dengan ucapannya. Nah itu namanya orang yang punya iman. Pengertian orang punya iman itu sedikit, itu seperti itu. Dan nanti di akhirat akan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Makanya nanti di akhirat itu Allah katakan di surat Al-Hijr ayat yang kedua, rubama yawaddul ladina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir nanti di akhirat akan menyesali diri mereka kenapa dahulu di dunia tidak menjadi umat Islam. Kenapa tidak menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Terkait dengan ayat 45 di Al-Baqarah, kan menyebutkan wastinu bisabri wasolah. Untuk sholat yang di sini bagaimana Pak? Kalau nggak salah itu kan terkait dengan mereka yang Bani Israel yang ada di Madinah ya Pak? Ya, betul. Betul. Jadi makanya wasta'in bisabri wasolah, di sini sholat dalam arti umum juga. Ya, sholat dalam arti umum itu yang tadi saya katakan adalah hubungan seseorang dengan Allah Sang Pencipta. Hubungan yang bagaimana? Hubungan yang diminta oleh Allah. Diminta oleh Allah kita sholat 5 waktu sekarang. Kita hubungan dengan Allah adalah 5 waktu, sujud, ruku, baca Quran, baca-bacaan sujud, ada tahiyatnya dan semacamnya. Itu karena itu yang diminta. Jadi cara berhubungan dengan Allah itu kita ikuti bukan cara sendiri, tapi cara yang Allah minta, cara yang Allah tentukan. Bagaimana cara yang Allah tentukan itu kita pahami? Melalui utusannya para nabi. Nah, cara Allah dulu berhubungan itu buat orang-orang Bani Israel, ya mereka tawaf misalnya, mereka sujud, ya mungkin tidak kaifiatnya seperti kita karena nggak diterangkan bagaimana sholat mereka. Yang jelas kita disuruh minta tolong dengan sabar dan sholat, itu maksudnya adalah perintah. Memang ayat itu khusus untuk kaum Bani Israel, ya. Tapi sebetulnya juga bisa buat kita, ya, karena buat kita sendiri ada di ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Ada di surat Al-Baqarah ayat 153. 53 ya. Ya, ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau yang tadi memang untuk kaum Bani Israel. Tapi sama, salat dan sabar. Artinya hubungan dengan Allah dan bersabar dalam berhubungan dengan Allah itu kuncinya kita untuk meraih keselamatan. Jadi berhubungan dengan Allah dan sabar dalam berhubungan dengan Allah. Karena untuk sholat itu sendiri yang khusyuk, yang tenang, itu kalau nggak sabar kita maunya buru-buru selesai. Buru-buru saja sudah rampung. Tapi kalau kita sabar, bacaannya tumakninah, ya, kita ikuti apa yang dibaca oleh Nabi, kita sempurnakan semuanya, maka kita akan tergolong orang yang sabar dalam mengerjakan ibadah itu. Meskipun juga konteksnya tergantung apa yang sedang kita hadapi. Bisa juga sabar dalam musibah, sabar juga dalam ketaatan, sabar juga dalam maksiat. Kita sulit meninggalkan maksiat ini misalnya, lalu kita bersabar ya supaya tetap jangan sampai terjerumus. Katakanlah kayak orang-orang sabar dari mendapati rezeki yang Allah haramkan. Padahal bagi dia itu gampang saja dia terima. Kalau dia terima dia sudah punya banyak hal.
punya banyak harta dan dia bisa mudah bersedekah, berinfak, tapi dia tahan, nah itu namanya juga sabar. Sabar dalam mendapati rezeki yang halal yang Allah karuniakan kepadanya. Atau sabar dalam konteksnya bisa bermacam-macam. Saya kira itu. Ini tentang gambaran surga itu, Pak. Gambaran Ya. surga selama ini yang banyak dibahas itu kelihatannya hanya untuk kaum laki-laki, Pak. Jadi misalnya Ya. ketemu bidadari gitu ya. Tapi bagaimana Ya. sekarang gambaran untuk kaum perempuan, Pak? Gambaran Ya. surga untuk kaum perempuan gitu. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Menarik ini pertanyaannya Pak Sugeng, barakallahu fiik. Jadi begini, penggambaran surga itu dengan bidadari seolah-olah itu hanya untuk laki-laki. Itu padahal keadaannya tidak seperti itu. Itu karena lebih disebabkan laki-laki itu lebih cenderung kalau soal wanita, soal harta, soal anak, soal kedudukan, itu ada kecenderungan ke sana. Makanya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-14, Zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah. Itu kata Allah dijadikan indah pada pandangan manusia kesenangan kepada wanita, kesenangan kepada harta, kepada anak, keturunan. Nah itu digambarkannya kesenangan kepada wanita, seolah-olah wanitanya tidak. Padahal tidak begitu. Nanti di akhirat wanita bahkan nanti dia menjadi penghulu bidadari. Jadi istilahnya Allah akan takdirkan nanti istri kita itu menjadi sosok pemimpin dari bidadari yang Allah akan sediakan untuk kita para suami laki-laki ini. Dan nanti Pak, maaf itu dalam sebuah hadis yang disebutkan itu tafsir itu banyak menerangkan begini. Nanti di akhirat malah kita kenikmatan di surga salah satunya itu adalah betul-betul menikmati hidup dengan bidadari. Yang ada adalah kita memecahkan keperawanan bidadari, terus kembali lagi normal. Memecahkan keperawanan kembali lagi normal. Itu kehidupan di surga akan seperti itu penggambarannya. Makanya disebut hurun ain, bidadari yang cantik, yang matanya jelita, dan istri kita yang tercantik pada waktu itu. Bapak-bapak, kita jemaah jangan berpandangan, nanti istri kita akan menjadi pemimpin bidadari dengan bentuk fisik yang seperti pada hari ini. Jangan. Itu nggak akan sama, berbeda. Kalau seperti Pak Sugeng, ya sudah seusia seperti sekarang, punya istri yang pasti sudah juga berusia, misalnya, maka kan gambaran istri itu sudah sangat tua. Ya, itu begitu. Nanti di akhirat bukan yang seperti itu tampangnya. Fisiknya sudah berbeda. Fisiknya sudah fisik yang remaja, fisik yang kalau dalam sebuah hadis dikatakan sekitar usia-usia 30-an, 35-an, dan dia adalah yang paling cantik. Dia boleh memilih wajah yang dia sukai, dia boleh memilih body yang bagaimana yang dia paling sukai. Itulah dia. Dan kita kenali istri kita. Jadi mungkin kalau dibilang secara fisik kita jadi pangling, loh kok jadi cantik begini, kok jadi indah begini misalnya. Itu kita akan ditakdirkan oleh Allah mengenali mereka dari hati, Pak. Kalau kita cinta dengan mereka di dunia dengan hati, maka hati kita yang mengenali mereka. Oh itu istri kita. Walaupun sudah berubah kondisinya. Istri kita pun juga mengenali kita sebagai suaminya. Oh itu suaminya. Karena udah berubah jadi ganteng, jadi gagah, jadi tegap ya, itu ternyata suaminya, dikenali dari hatinya. Makanya orang yang tidak dengan setulus hati mencintai pasangannya, dia tidak akan mengenali pasangannya nanti di akhirat. Karena bagaimana cara kenal pasangannya yang sudah berubah cantik, berubah ganteng itu kan gitu. Nah itu dikenalinya dari hati. Nah, jadi istri kita pun akan menikmati apa yang dia inginkan semua. Jadi kalau dia inginkan katakanlah beda dengan kita Pak ya, kalau perempuan itu keinginannya adalah dia ingin makanan yang enak, dia ingin diberikan kasih sayang dan perhatian. Maka ketika kita sebagai suami di akhirat sudah berikan perhatian kepada mereka, mengurus mereka, membalas layanan mereka dengan berterima kasih, dengan bersyukur, itu sudah kebahagiaan bagi mereka. Maka itulah kebahagiaan bagi mereka. Nah, sedangkan laki-laki digambarkan bidadari, karena laki-laki di dunia ini aja sekarang udah pengen begitu. Pengennya istrinya 4 kan gitu, kalau bisa. Itu penggambarannya itu. Jadi gambaran surga lebih disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti surga digambarkan sungai, sebuah kebun, taman yang mengalir di bawahnya sungai. Itu kan bukan penggambaran surga yang sebenarnya.
Itu penggambaran surga yang mudah untuk dibayangkan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang dulu nggak ada air, susah air. Jadi kalau sebuah rumah ada air di bawahnya mengalir, itu sudah surga bagi mereka, itu udah begitu. Jadi lebih mungkin kita katakan surga itu penggambarnya mungkin metamorfosa saja. Bukan penggambaran yang sesungguhnya gitu. Itu hanya sekedar penggambaran yang membuat kita menjadi semangat untuk mendapatinya. Itu begitu aja. Saya kira itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab.